Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tak lupa, pertama-tama mari selalu kita ingatkan, kita selalu panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat, rahmat, hidayah, berkah kepada kita semua. Terutama kita diberi anugerah nikmat iman, nikmat sehat, dan juga kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk menjalankan roda-roda kehidupan karena ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditetapkan pada tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah. Marilah kita mulai dan ikutin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radinatu billahi rabba. Radinatu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita melanjutkan bahas surat Ar-Rahman, sedikit saya mengingatkan masalah sholawat yang sering-sering kita sampaikan bahwa sholawat itu ringan tapi kadang-kadang berat menjalankannya, ya, ringan tapi berat menjalankannya. Dan sholawat itu macam-macamnya banyak, tapi intinya semuanya sholawat adalah untuk mendoakan, untuk memuji kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sholawat itu insya Allah Allah akan menetapkan keselamatan, kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kenapa kok Nabi, kita kok harus mendoakan Nabi? Padahal Nabi itu enggak kita doakan saja, Nabi itu sudah dijamin oleh Allah. Sebenarnya permasalahannya bukan masalah kita itu mendoakan Nabi, ya. Permasalahannya bukan begitu. Tapi pertama karena menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sebagai umatnya Rasul, sebagai orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita harapkan adalah nanti syafaatnya. Jadi kalau gampangnya kita mau bersolawat atau tidak itu Nabi itu enggak nambah, ya. Nah, Nabi juga tidak akan tambah tenar, juga tidak akan turun derajat. Jadi Nabi itu sudah di sisi Allah sudah derajatnya paling tinggi. Maka kita bersolawat itu tujuannya agar kita sendiri mendapatkan kemuliaan dari Allah dan bisa mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah. Yang untuk itu jangan lupa marilah kita di samping di antara kita sholat, di antara hari-hari, jangan lupa kita selalu, ya walaupun sekali dua kali bersolawatlah. Solawatnya banyak sekali macamnya. Yang paling gampang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu sholawat itu dibaca ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Bahkan siapa yang mau mengamalkan secara rutin, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu rahmat dari Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Nah untuk itu sekarang kita seperti biasa, sebelum kita baca sholawat nariyah dulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudadil hawaizu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawaimi wa yustasqal ghamnamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi adari kulli man lumila. Alhamdulillah, dengan kita baca sholawat, semoga sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan sholawat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisinya, dan dengan sholawat insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan kajian minggu yang kemarin, yaitu masalah surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan masih sekarang pada ayat yang kemarin sampai ayat ke-34 ya, 34, 35 sampai 36 kemarin. Sekarang kita mulai dari 37. Nah, di sini dalam ayat ke-37 ini kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idan saqatis sama'u fakanat wardatan kadiban. Faidan sakotis sama'u fakanat wardatan kadiban. Artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah merekah seperti kiloan minyak yang kena air panas, merah merekah. Jadi maksudnya apa di sini? Apabila langit telah terbelah menjadi merah merekah, panas berkiloan, jadi merah kayak, mungkin Bapak pernah melihat gunung mengeluarkan lahar belum? Ya. Kalau saya pernah, itu kan saya dekat dengan Gunung Merapi, kadang-kadang kelihatan Nek enggak di TV. merah berbatang kayak gitu. Ya. Nih itu misalnya kita dekat kayak apa itu? Nah itu merahnya melebihi dari itu. Itu apabila langit terbelah merah merekah. Itu maksudnya apa? Berarti tanda-tanda bumi itu sudah mau diberhentikan. Berarti sudah mau kiamat. Dan kalau sudah sampai seperti itu, maka tobat-tobat manusia itu sudah tidak berlaku lagi. Terima lagi. Maka diingatkan, kenapa kamu pada mendustakan nanti kalau sudah sampai bumi langit terbelah, baru orang pada kocar-kacir lari kemana-mana, pada kebingungan, pada mau mencari perlindungan. Sekarang apalagi kok bumi terbelah, ya? Apa langit terbelah sampai mengeluarkan warna merah seperti mawar. Sekarang baru corona yang nggak kelihatan saja, Bapak renungin. Orang sudah pada bingung, nggak kaluan, tunggang landang berpikirannya.
apalagi tanda di langit, langitnya itu merubah, membelah, panasnya itu berarti langit terbelah, panasnya merah merekah, berarti panasnya sampai ke bumi itu kelewat rasa. Orang sudah nggak sanggup lagi akan menahan panasnya. Nah itu renungin, kalau sampai seperti itu kayak apa? Sekarang kayak corona saja yang seperti ini orang sudah tunggang langgang. Padahal kita tenang-tenang saja kan, gampang seperti itu. Tapi kan kenyataan secara umum manusia kayak dengan corona itu manusia kayak udah lari sono lari sini, aturan sono aturan sini. Kenyataannya kan begitu. Itu belum langit yang terbelah. Nah, maka nikmat mana yang kamu dustakan? Mumpung belum terjadinya langit terbelah itu, kita masih dalam keadaan yang aman ini, gunakan keadaan yang aman ini, jangan untuk mendustakan kebesaran Tuhannya. Itu maksudnya seperti itu. Jangan sampai terlambat istilahnya kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Berikutnya, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insum walajan. Nah di sini, maka pada hari itu manusia dan jin tidak lagi ditanya dosanya. Maksudnya apa ini? Jadi kalau sudah langit, gambarnya langit sudah membelah, merah merekah, itu manusia sudah nggak ditanya lagi dosa-dosanya. Tinggal dihukum aja sebagai azabnya. Berarti orang yang menemuin itu gampangannya manusianya sudah manusia pada tidak bertakwa. Sudah nggak ditanya lagi tentang dosanya, sudah nggak ditanya lagi, langsung dihukum, goreng, langsung dihukum gampangannya gitu. Makanya itu kita diingatkan, Pak, itu nanti kejadiannya nanti. Kita masih sekarang itu dalam keadaan yang masih tenang, masih aman. Tapi nanti suatu masa terjadi seperti itu. Maka kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah, kita tidak didekatkan saat itu, kita bersyukur. Jangan kita ingkari kita dalam kehidupan yang sekarang ini. Seandainya kita dipanjangkan umurnya terus ketemu itu sangat sengsara sekali, sangat menyedihkan sekali. Maksudnya itu. Jangan sampai kita ketemu saat itu. Kalau begitu kita doa panjang umur nggak boleh, bukan masalah doa panjang umur. Karena waktunya terjadinya bumi terbelah, merah merekah itu saatnya rahasia Allah. Tapi kalau manusia sudah pada mendustakan semuanya, sudah pada tidak beriman, itu kan tadi dosa-dosa sudah tidak diperhitungkan lagi karena sudah saking kebanyakannya. Berarti sudah nggak ada orang yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, semoga kita itu walaupun sedikit seperti ini termasuk dalam usaha kita menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Hingga akan memperlambat atau menunda terjadinya bumi terbelah, langit terbelah. Atau istilahnya kiamat tidak cepat-cepat buru-buru diturunkan. Namun kalau kita renungi tadi, belum bumi terbelah saja baru kita dikirim oleh makhluk yang nggak kelihatan, yang makhluk sangat kecil, yang lihat hanya orang-orang, istilahnya orang-orang melalui pengetahuannya, baru dia yang tahu. Udah kebanyakan kalau disebutkan sekarang hampir 60% bahkan mungkin sampai 80% manusia di dunia ini kebingungan, ketakutan akan adanya makhluk yang sangat tidak diketahui bentuknya. Ya. Yang itu menyerang pada kehidupan manusia. Namun di sini yang seperti itu aja kita udah takut, apalagi kok sampai terjadinya keadaan bumi langit terbelah. Fabi ayyi ala irabikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Berikutnya, yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadu bin nafasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut dari ubun-ubun dan kakinya. Jadi orang-orang yang berdosa itu
akan ketahuan Pak tanda-tandanya. Nah, oleh tandanya kelakuannya sendiri. Nanti dalam mencabut nyawanya itu macam-macam. Ada yang langsung dipatok melalui ubun-ubunnya, alam dijegal, dan ibu caranya dibekotot gitu loh, diplotot, dipaksa, gitu, dipaksa. Itu orang-orang yang mendustakan. Jadi matinya itu dipaksa, jadi sengsara sekali. Makanya kadang-kadang ya ini, tapi jangan terus menyebutkan orang ya. Kadang-kadang ada orang yang mati sampai ngah-ngah, kok melotot sampai ngono-ngono enggak. Terus habis matinya melongoh lagi, melotot yang menakutkan. Itu karena apa? Menahan sakit. Ya, menahan sakit. Dan itu disebutkan orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya. Sekarang bapak-bapak sebenarnya bisa melihat kok dalam diri kita masing-masing itu, kita itu termasuk orang pendosa atau tidak, kita itu tahu. Kita bisa mengukur, nggak usah menilai orang lain. Kita itu sebenarnya bisa mengukur, kita perhitungkan. Kita itu termasuk orang yang pendosa atau termasuk orang yang berbuat soleh, atau paro-poroan, atau imbang-imbangan, atau lebih banyak amal solehnya, atau lebih banyak amal keburukannya. Kita itu sebenarnya tahu, tapi kadang-kadang setelah tahu kita sok nggak tahu gitu loh. Setelah tahu kita sok nggak tahu. Karena apa? Contohnya misalnya kalau ngaji, nanti pas ngaji gampangannya kepukul atau kepentok. Terus setelah kepentok, besok nggak mau ngaji lagi nanti tidak ketahuan. Padahal itu sudah ketahuan kan begitu, tidak ketahuan. Jadi orang nggak mau tahu tentang kesalahannya sendiri, tentang kekeliruannya sendiri, nggak mau tahu. Padahal dia tahu. Karena apa? Kalau tahu terus kepentok, panas kupingnya, panas hatinya, akhirnya menjadi orang yang berbuat semakin jauh daripada Tuhannya. Dan ayatnya itu juga jelas. Ayatnya jelas sekali dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fayaddahumullahu marado. Siapa yang di dalam hatinya ada penyakit, maka penyakitnya oleh Allah justru ditambah. Siapa yang sudah semakin malas beribadah, jangan tanya Pak. Justru orang itu nggak akan semakin semangat, karena justru oleh Allah semakin dilalaikan, semakin ditutup. Jadi dalam beribadah itu juga jangan dikira beribadah itu suatu yang gampang, sulit. Karena apa? Itu juga perjuangan. Kalau kita sudah semakin lalai bukan akan nanti saat kalau udah tua nanti kalau sudah mau semakin tua nanti saya mempengaji, nggak usah direnungin, nggak usah kesana, mikir jauh-jauh. Sekarang kita yang ngaji sudah terlanjur tua. Setelah terlanjur tua mau ngaji malu, akhirnya kagak ngaji. Nah terus nanti kapan? Buru mati. Nah itu seperti itulah. Jadi karena merasa apa? Menunda-nunda tadi, menunda-nunda. Akhirnya hatinya tertutup. Setelah tertutup, akhirnya nanti kan masih ada waktu, nanti saya beristighfar, saya bisa bertobat. Tapi akan lupa itu untuk beristighfar dan bertobat, dan akan memperbaiki diri, akan lupa karena ditutup oleh hatinya oleh Allah. Jadi tidak mudah orang yang akan masuk surganya Allah, itu tidak mudah. Tidak akan mudah orang masuk surga Allah sebelum manusia itu diuji oleh Allah. Nah di sini maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dosanya itu kita nggak tahu, nanti akhirnya langsung oleh Allah langsung dipatok ubun-ubun kita, langsung direnggut kaki kita, gampangannya seperti itu. Contohnya bapak-bapak, misalnya ada orang yang sakit sampai kakinya maaf dari ujung gini kurang, karena ada penyakit yang gitu, merotoli. Nah itu kan direnggut namanya. Terus orang meninggal
seharusnya biar tidak itu secara nalar saraf hilangnya itu pelan-pelan dari kaki itu dikit. Jadi ada kesempatan orang bisa merasakan kakinya sudah itu si calon orang meninggal itu sudah merasakan kakiku sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Dia harusnya sudah mulai merenung berpikir dekat ini sudah. Mumpung masih napas masih ada, cepet-cepetlah beristighfar supaya husnul khotimah. Tapi justru malah dia ini sudah tahu semakin apa? Merambat. Malah ngaco. Ngomongnya kadang-kadang ngomongnya karena malah enggak karuan. Yang enggak marahin keluarganya tuh kalau orang yang sakit kadang-kadang karena malah suami atau istrinya atau anaknya jadi sasaran marah. Padahal itu sakitnya sudah tanda. Dan itu dari kakinya pelan-pelan. Tapi bagi orang pendusta enggak pelan-pelan, Pak, langsung dibrodot aja serat. Cabut langsung. Gitu. Enggak pelan-pelan. Enggak ada rasa enggak ada perubahan rasa. Makanya orang yang sakit dari kakinya pelan-pelan dikasih senggang waktu itu harusnya bersyukur juga. Karena apa? Kalau langsung itu sangat sakit sekali. Enggak dikurangi dari kakinya. Tapi beda lagi kalau orang yang beriman, enggak usah pakai pelan-pelan, enggak usah pakai apa-apa. Karena oleh Allah sakitnya orang yang bertakwa, yang beriman itu sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad saat mau sakaratul maut. Karena Nabi Muhammad itu saking sayangnya sama umatnya sampai saat mau sakaratul maut itu dia menyampaikan ya dengan bahwa semoga umat-umatku nanti sakitnya sudah kubawa saat aku meninggal ini. Jadi yang merasakan sakit Nabi Muhammad. Kita akan merasakan ringan, tapi yaitu tadi kalau kita termasuk orang yang taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ya enggak kena. Yaitu yang termasuk kita mendapatkan insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabi ayi ala irobikuma tukadziban. Jadi nikmat mana yang didustakan? Jadi kita diingatkan sebelum kita itu terjadi kematian, sebelum terjadi bumi dihancurkan, kita masih dalam keadaan yang enak seperti ini, kita masih dalam keadaan sehat. Yuk, jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat dosa. Yo, walaupun manusia itu tidak luput dari dosa, nggak luput, tapi kan dosa disengaja dengan dosa tidak disengaja kan beda. Dosa ditumpuk-tumpuk dengan setelah dosa disadari kan beda. Ya. Jadi maksudnya kita dicepet-cepet suruh kembali kepada jalan Allah biar kita tidak termasuk orang yang dicabut dengan paksa matinya. Dicabut melalui ubun-ubun atau melalui kaki dengan paksa. Nah, Allah sudah beri gambaran seperti itu tentang manusia-manusia itu. Itu termasuk nikmat. Bapak kita dikasih gambaran akhir hidup. Akhir hidup secara umum dan akhir hidup pada masing-masing manusia kita diberi gambaran oleh Allah melalui surat Ar-Rahman ini. Tapi kadang-kadang kita sok nggak mau peduli. Sok nggak mau peduli. Jadi kalau kita renungin sebenarnya orang yang sakit waktu tua sakit itu tanda apa? Pada diri kita masing-masing harus memahami. Yang sakit itu kita. Kenapa orang lain jadi sasaran? Kenapa orang lain jadi tempat omelan? Yang diuji itu kita. Maka kita harusnya berlindung kepada Allah, mengistighfari atau memohon kepada Allah agar sakitnya lebih ringan, atau agar kita sanggup membawa penyakitnya, atau agar disembuhkan penyakitnya. Jangan menjadi sasaran orang lain. Itu. Karena menjadi sasaran orang lain penyakitnya bukan semakin baik, tapi justru menambah dosa, menambah kekeliruan, dan nanti akan mempersulit kematian. Matinya dipaksa. Hadhihi jahannamul lati kum yukadzibu biha
hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang pendosa. Jadi kalau kita itu merenungin Pak, kadang-kadang orang itu meremehkan neraka Pak. Orang itu meremehkan neraka. Coba Pak, sekarang kita nggak usah melihat orang lain, kita di sendiri saja Pak. Kita termasuk orang yang meremehkan neraka atau tidak? Memang kenyataannya kita itu takut api, tapi kita meremehkan neraka. Karena nanti orang yang berdosa itu takut atau tidak takut, kalau sudah dosa pasti masuk ke situ. Karena akan dipaksa. Dan itu tidak bisa kita lari dari masalah itu. Dari neraka itu tidak bisa lari. Dan neraka itu tidak enak sama sekali. Ya, tidak enak sama sekali. Dan kita diberitahu Pak itu. Jadi kalau kita berdosa, berbuat pendusta, mendustakan kebesaran Allah, masuk neraka, kita diberitahu sekarang ini. Diberitahu sekarang ini, bukan nanti. Nah, ini termasuk nikmat. Nikmat orang Islam, nikmat orang yang beriman, bahwa kita itu diberitahu, jangan sampai kamu masuk neraka, hei oh saudara-saudaraku. Karena kalau orang berdosa pasti masuk neraka. Diingatkan itu nikmat Pak. Coba kalau orang nggak diingetin itu, tahu-tahu masuk neraka. Dosaku apa, salahku apa? Karena kamu nggak pernah ngaji, mana tahu dosanya, mana tahu kesalahannya. Otomatis langsung masuk neraka. Nah, kita dikasih nikmat oleh Allah diberitahu. Gampangannya, ya hati-hati jangan ke sono. Kalau ke sono itu ada lubang. Oh, kalau mau selamat ke sono kan gampangannya begitu. Ini Quran udah beritahu. Jangan sampai kita ditunggu oleh neraka, jangan sampai kita menabrak neraka. Kalau ke sono itu kamu akan ke neraka. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau ke neraka itu apa tandanya? Orang itu selalu mendustakan. Itu tandanya selalu mendustakan akan nikmat-nikmat Tuhannya. Itu pasti masuk neraka, Pak. Siapa saja yang mendustakan kebesaran Tuhannya itu pasti masuk neraka. Nah, mendustakan itu apa, yo? Sesuatu yang dalam hati kita itu tidak baik, sesuatu yang gak enak, menyengsarakan orang, terus sesuatu yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu berarti kita itu mendustakan. Dan efeknya nanti pasti masuk neraka. Kita diberitahu itu katakan oleh Allah, nikmat mana lagi sih yang kamu dustakan? Tentang surga aku beritahu, tentang neraka aku beritahu, tentang hidup dunia aku beritahu, biar kamu selamat, biar kamu bahagia, diberitahu caranya. Tapi kenapa nggak mau make? Kan kemarin begitu. Termasuk mendustakan ayat-ayat Tuhan. Jadi itulah beruntungnya kita selalu mengkaji, memahami Quran, kita itu tahu menjadi pendusta atau tidak. Satu ayat lagi. Nah, nanti cerita surganya yang minggu depan. Ini khusus nerakanya ya. Yatufuna bainaha wa bainaha minan. Ya. Di sini artinya mereka berkeliling di sana dan di antara mereka air adalah air yang mendidih. Pak, di neraka itu berkeliling berkerumun banyak sekali, Pak. Disebutkan di sini berkeliling berkerumun. Jadi hampir setiap manusia itu masuk neraka ibaratnya. Manusia sejagat itu banyak banget, Pak. Yang beriman itu tidak ada sepertiga. Oh, sepertiga. Dalam sebuah hadis, saya nggak hafal, pernah baca dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim ya, bukan Pak Lem. Ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu hanya antara 70.000 sampai 700.000 orang umat Nabi Muhammad ini. 70.000 sampai 700.000 dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kisarannya itu. Yang
yang tanpa dihisap. Ya kalau masuk surga nanti insya Allah kalau orang yang sudah bersyahadat dengan ikhlas masuk surga. Tapi masuk surga tanpa hisap, tanpa dihitung dosa dan neraka. Ya ada yang nggak masuk neraka tapi pakai dihisap gitu maksudnya. Itu orang itu masuk surga tanpa hisap. Contohnya orang masuk surga tanpa hisap itu ya orang yang kayak Nabi Muhammad kemarin gitu. Terus orang yang mati jihad dan fisabilillah itu tanpa hisap. Nah, kita bisa nggak mau ke sana? Ya, kalau Allah menghendaki bisa, tergantung usaha kita. Nah, tergantung usaha kita. Tapi bisa dan tidaknya itu juga urusan Allah. Tapi kita harus berusaha. Jadi di neraka itu berkumpul Pak, berkeliling. Berkeliling itu nanti kalau lapar, oh itu kalau nanti cerita neraka lain lagi itu. Lapar pengen makan yang datang makanan-makanan dari yaitu buah apa itu buah kok ya itu buah apa itu lupa saya. Kalau kurma enak. Jadi buahnya panas. Semuanya panas, yang diminum air nanah panas. Jadi air-airnya keringat-keringatnya mereka itu jadi minumannya nanah darah. Dan itu sudah nanah darah panas lagi. Kita minum langsung hancur badan kita. Dan itu berkeliling kayak orang pesta itu Pak. Ya coba sekarang orang berpesta kan muter-muter kan, muter. Minum sono mabuk sini, minum sono mabuk sini. Nah itu berkeliling begitu di neraka. Nggak enak Pak. Dan itu nggak bisa lari Pak dari kelilingan itu, karena memang sudah terkunci di situ. Nah, maka jangan sampai kita tuh menjadi pengerumunnya neraka. Jangan sampai menjadi pengelilingnya neraka. Kita ingat-ingat dosa kita ingat-ingat kelakuan kita, terus kita gunakan sebelum kita itu di ubun-ubunnya dipaksa dicabut, sebelum kakinya dipaksa dicabut, kebesaran Tuhannya pada diri kita sebelum dicabut, kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah supaya kita tidak tergolong orang yang mendustakan nikmat Allah. Karena orang yang mendustakan nikmat Allah tidak kemana-mana, pasti masuk neraka jahanam. Di sini tidak disebutkan orang Islam atau orang tidak Islam Pak. Di sini disebutkan orang yang mendustakan. Mendustakan itu bisa saja orang yang sholatnya setiap malam nggak berhenti, puasanya nggak berhenti setiap puasa sunnah, tapi dia mendustakan bisa saja, termasuk dia akan masuk neraka jahanam. Jadi bukan berarti orang yang nggak sholat saja, orang yang nggak beribadah saja di sini. Orang yang beribadah tapi mendustakan tuh banyak Pak. Nah, terus gimana orang hidup itu? Ya beribadah tapi jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Jangan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan kepentingan sendiri. Itu termasuk mendustakan. Nah, yang seperti itu pasti nanti akan berkerumun di neraka jahat. Nah, itu saja cerita berkisah tentang surat Ar-Rahman kaitan orang yang diingatkan supaya tidak mencapai kematian dalam paksaan dan akhirnya masuk ke dalam neraka karena pendusta tentang kebesaran Tuhan. Ya, kita tutup dulu. Kita nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan setelah ini. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.